Check this. Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan Karisma di sini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemampuan untuk bersyukur dalam kondisi apapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita nggak akan unboxing seperti video-video sebelumnya ya teman-teman, tapi kita akan belajar bersama merangkai baterai LiPo4 kita secara seri menggunakan BMS. BMS sendiri adalah baterai management system, dan dengan alat ini voltase baterai yang tersusun secara seri akan terjaga. Terjaga di sini maksudnya adalah tidak kelebihan charge maupun kelebihan discharge. Dengan kata lain, penggunaan BMS adalah wajib hukumnya agar baterai kita lebih awet ya teman-teman. BMS sendiri banyak variannya ya teman-teman. Berdasarkan susunannya ada yang 4S, 8S, dan 16S. S di sini artinya adalah seri ya teman-teman. 4S berarti 4 baterai di seri. Terus berdasarkan arus juga ada variasinya ya teman-teman. Misal 30A, 60A, 100A dan seterusnya. A di sini maksudnya adalah ampere. Itu adalah besaran maksimum discharge rangkaian baterai yang diizinkan. Untuk detailnya insya Allah saya akan jelaskan di video terpisah. Untuk saat ini kita akan fokus dulu ke pemasangan BMS LiPo4 4S 100 ampere. Pertama-tama kita persiapkan dulu 4 buah sel baterainya dan kita ukur masing-masing voltase baterainya. Pada saat pengukuran pastikan bahwa semua sel baterai voltasenya sama. Kalau tidak sama, kita perlu lakukan yang namanya top balancing, yang artinya dan fungsinya itu untuk menyamakan voltase masing-masing baterai. Di sini sebenarnya baterainya sudah balance ya teman-teman, tapi saya akan praktikan gimana sih caranya top balancing. Baterai kita susun sedemikian rupa sehingga masing-masing kutub baterai sejajar ya teman-teman, yaitu plus ada di kiri, minus ada di kanan. Selanjutnya kita akan hubungkan masing-masing kutub baterai dengan busbar. Dengan kata lain, sebenarnya itu kita rangkai baterainya secara paralel. Selain menggunakan busbar, kita juga bisa menggunakan kabel biasa ya teman-teman. Setelah semua terpasang, kita diamkan dulu sampai voltase masing-masing sel baterai itu sama. Dan ini bisa memakan waktu berjam-jam ya teman-teman. Kalau saya biasanya saya diamkan seharian. Baru kemudian saya cek masing-masing voltase baterai. Kalau belum balance juga, saya cek lagi besoknya ya teman-teman. Pokoknya sampai balance. Ketika semua sudah balance, kemudian kita bisa pasang BMS-nya ya teman-teman. Dan ini adalah penampakan BMS-nya ya teman-teman. BMS ini adalah bawaan baterai ketika dulu beli online. Tapi sudah saya modifikasi kabelnya ya teman-teman agar lebih rapi. Jadi di ujung-ujungnya saya sambung dengan kabel agar lebih panjang, dan di pucuknya saya pasang spoon untuk lebih mudah nanti dipasang di baterainya. Kabel-kabel kecil ini nanti akan kita pasang pada masing-masing baterai. Fungsinya adalah untuk memonitoring voltase masing-masing baterai. Di bodi BMS ada juga kabel B-. Nanti kita akan hubungkan kabel tersebut ke kutub negatif rangkaian baterai seri kita. Untuk kabel B- adalah jalur output minus ya teman-teman.
Ini di PCB juga sudah tertulis ya teman-teman, mulai dari B- sampai ke B4. Kita rapikan dulu baterainya dan susun ke dalam rangkaian seri. Sesuai dengan penjelasan di awal tadi, kabel dengan tanda tulisan B- akan kita hubungkan dengan jalur minus di rangkaian baterai kita. Jadi nanti akan ada dua kabel yang dihubungkan ke rangkaian baterai kita. Kemudian kita hubungkan kabel B1 dengan kutub positif baterai pertama. Selanjutnya kita hubungkan kabel B2 dengan kutub positif baterai kedua. Selanjutnya kita hubungkan kabel B3 dengan kutub positif baterai ketiga. Dan yang terakhir kita hubungkan kabel B4 dengan kutub positif baterai keempat. Sudah selesai teman-teman, kita tinggal rapi-rapikan saja kabelnya dan terakhir kita bisa tes dan cek-cek. Kita cek dulu voltasenya tanpa BMS dan dengan BMS. Dan hasilnya sama ya teman-teman, pertanda bahwa pemasangan BMS kita ini berhasil. Ini adalah penjaluran kabelnya ya teman-teman. Teman-teman bisa amati sendiri. Selanjutnya kita akan uji coba sebentar saja. Di sini untuk uji coba saya akan menggunakan baterai tester DTL 150. Untuk teman-teman yang belum tahu bisa tonton dulu videonya, link saya sertakan di kanan atas dan di deskripsi. Voltase yang terlihat dari baterai tester juga sama dengan hasil ukur kita, yaitu 13 volt ya teman-teman. Saya setting dulu baterai testernya, dan untuk arus kurasnya saya set di 10 ampere saja. Oke teman-teman, baterai telah sukses kita rakit, yaitu baterai Flap PO4 12 volt 100 Ah dengan BMS 4S 100 ampere. Terima kasih sudah menonton, semoga berbagi dari saya yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap sehat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan teman-teman tuliskan pada kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.